Masih mengenai faedah daripada baptisan Roh Kudus. Minggu yang lalu kita telah melihat faedahnya yang terutama, yaitu kita beroleh kuasa. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan beroleh kuasa. Siapakah kamu itu? Yaitu sidang Tuhan. Tuhan mau sidangnya berkuasa, amin. Kuasa, power. Tuhan tidak mau sidangnya lemah-lemah. Tuhan tidak mau sidangnya jadi permainan setan. Tidak. Tuhan tidak mau sidangnya diperbudak oleh dosa. Tuhan tidak mau anak-anaknya diperbudak oleh hawa nafsu. Tidak. Tuhan mau sidangnya berkuasa. Berkuasa mengalahkan dosa. Berkuasa mengalahkan setan. Tetapi juga berkuasa menjadi saksi Tuhan. Perkataan kuasa waktu itu sudah kita lihat dalam bahasa Greek, yaitu dunamis. Yang berarti mengadakan kejutan. Setelah saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara akan mengadakan kejutan. Hidup saudara akan berubah. Sama sebagaimana Paulus. Pada waktu pada jalan ke Damsyik, waktu itu namanya masih Saulus. Satu sinar yang terang menerpa dia. Dia jatuh ke tanah. Dan terdengar suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniayakan aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniayakan. Dan matanya menjadi buta. Dia puasa. Kemudian datang firman Tuhan kepada Ananias, hai Ananias, pergilah engkau ke jalan lurus. Percaya dan patuh diminta Tuhan dari anak-anaknya. Di jalan berkat bagi semua anak-anak Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang mau keberkatan harus patuh, 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 patuh. Amin. Ananias berangkat dan dia bertemu dengan Saulus. Dan dia berkata, saudaraku Saul, Yesus Kristus yang kelihatan kepadamu menyuruh aku kemari. Letakkan tangan ke atasmu, dan kau melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus. Dia letakkan tangan, kuasa Tuhan berlaku. Dia letakkan tangan, kuasa Tuhan menjamah Saulus. Dia letakkan tangan, mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi dengan perletakan tangan dalam nama Yesus. Amin. Yang meletakkan tangan, jatuhlah selaput dari matanya. Dia melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Pada saat itu juga dia pergi ke rumah sembahyang, lalu menceritakan kepada ahli Taurat dan berkata bahwasanya Yesus adalah juru selamat. Orang menjadi heran. Perubahan ajaib terjadi pada Saulus setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Amin. Demikian juga bagi saudara dan saya. Setelah saudara dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, perubahan ajaib terjadi. Kamu akan menerima kuasa dan kamu boleh menjadi martir bagiku. Haleluya. Pada akhir zaman ini, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, kita harus menjadi saksi yang berani. Berani untuk menyaksikan Yesus. Bahkan kalau tantangannya maut sekalipun, Roh Kudus menyuruh kita bersaksi, marilah kita bersaksi. Amin. Haleluya. Diminta Tuhan dari anak-anaknya untuk mengadakan penerobosan rohani. Diperlukan anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia berani menjadi saksi Tuhan. Amin. Itulah dia saudara dan saya. Berani bersaksi. Amin. Berani bersaksi. Yesus tidak melayani sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Alangkah luar biasanya hak istimewa diberikan Tuhan kepada kita. Hendaklah kita, kalau kita dipanggil Tuhan, biarlah orang yang kita tinggalkan itu yakin bahwasanya kita ke sorga. Amin. Menggoyangkan kerajaan setan. Biarlah kerajaan setan dan pekerjaan setan dirusakkan terus menerus sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Roh tercurah dari sorga. Kuasa dari yang maha tinggi untuk melengkapi sidangnya pada akhir zaman ini. Amin. Gereja bangkit di akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Biar kita membangun terus. Mari keberkatan terus
Mari berjalan pada jalan Tuhan. Mari bebas daripada semua ikatan-ikatan. Mari bebas dari kutuk dosa. Mari saudaraku ikut ambil bahagian. Mari berdoa. Mari jadi saksi yang terima kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi Yesus melayani saudaraku. Pada waktu dia berumur 30 tahun setelah Roh Kudus turun ke atasnya. Sebelumnya dia enggak pernah menyembuhkan. Saudaraku, enggak mengusir setan. Tapi sesudah dia dipenuhkan Roh Kudus, dia berkata, Roh Kudus ada padaku dan dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin, membebaskan orang yang terikat, lepaskan orang yang tertawan. Apakah ini? Roh Kudus ada padaku, dia mengurapi aku untuk meletakkan tangan seorang sakit, lalu orang itu sembuh. Dia mengurapi aku untuk meletakkan tangan, lalu orang itu bebas. Dia mengurapi saudara untuk meletakkan tangan, lalu orang itu dapat baptisan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Untuk itu Roh Kudus diberikan padaku. Untuk itu Roh Kudus diberikan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, jangan lupa Yesus melayani bukan sebagai Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam buku Filipi pasal 2, Yesus mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia pada waktu dia di bumi ini. Jadi itu berarti dia sama seperti saudara, sama seperti saya, dan dia sanggup tidak berdosa, dan dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, lalu kuasa, tanda ajaib dan mujizat ajaib dalam pelayanannya. Demikian juga akan terjadi bagi saudara dan saya yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang mau hidup menyangkal diri, mengangkat salib, hidup kudus. Saudara, kemudian saudara melayani dengan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus melayani. Amin. Haleluya.